Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Ibu Karimah. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya tentu kalian sudah mempelajari mengenai pola-pola hereditas. Ada yang masih ingat apa yang kalian pelajari pada minggu sebelumnya? Nah ya, sekali kalian sudah mempelajari mengenai tautan, pindah silang, dan determinasi sel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai pola-pola hereditas, khususnya pada pautan seks, gagal berpisah, gen letal, dan alel ganda. Nah, ada yang pernah mendengar istilah-istilah tersebut? Ya. Nah ya, betul sekali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut serta lebih mendalami mengenai apa itu pautan seks, gagal berpisah, gen letal, serta alel ganda. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu menganalisis pola-pola hereditas pada manusia, menyajikan data hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Ibu harap anak-anak dapat memahami apa itu pautan seks, gagal berpisah, gen letal, dan alel ganda. Kemudian dapat menjelaskan pautan seks, gagal berpisah, gen letal, dan alel ganda, menjelaskan mekanisme pautan seks, gagal berpisah, gen letal, dan alel ganda, serta menjelaskan dan dapat juga memberikan contoh jenis-jenis pautan seks dan sebagainya. Adapun pola-pola hereditas yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu pautan seks, yang kedua gagal berpisah, yang ketiga gen letal, dan yang keempat alel ganda. Yang pertama kita bahas mengenai pautan seks. Mungkin dari anak-anak ada yang pernah mendengar istilah pautan seks? Ada yang tahu jenis kelamin kucing tersebut? Kira-kira jantan atau betina ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas mengenai salah satunya pada gambar tersebut. Pautan seks pertama kali ditemukan oleh seorang genetikawan asal Amerika Serikat yang bernama Thomas Hunt Morgan. Pautan seks menyebabkan suatu sifat warisan hanya muncul pada jenis kelamin tertentu, bergantung pada di mana gen-gen itu terpaut atau terikat. Jadi, pautan seks ini dapat terjadi pada semua organisme, termasuk manusia dan hewan. Baik kromosom X maupun kromosom Y banyak mengandung gen yang tidak semuanya bersangkut paut dengan sifat seksualitas. Gen-gen yang terdapat pada kromosom seks disebut terpaut seks. Peristiwa seperti ini disebut terpaut seks. Jadi, pautan seks adalah peristiwa pewarisan sifat oleh gen yang terdapat dalam kromosom seks, baik yang termasuk kromosom X maupun kromosom Y. Pautan seks yang pertama yaitu pautan seks yang terjadi pada manusia. Manusia memiliki dua jenis kromosom seks yaitu XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Oleh karena itu, pautan seks pada manusia dapat terjadi pada kromosom X dan kromosom Y-nya. Contohnya adalah gen penyakit pada hemofilia dan hipertrikosis. Yang pertama, hemofilia. Nah, hemofilia ini merupakan penyakit genetik yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pendarahan ketika terluka akibat kurangnya faktor pembekuan darah.
Hemofilia ini ditentukan oleh gen H kecil yang terpaut kromosom X. Hemofilia hanya dijumpai pada laki-laki karena gen ini bersifat letal terhadap perempuan. Meskipun demikian, bagi perempuan ia akan menjadi karir. Karir itu artinya pembawa dan akan menurunkannya kepada anak laki-lakinya. Penyakit yang kedua yaitu hipertrikosis, merupakan suatu penyakit genetik yang mengakibatkan penderitanya mengalami pertumbuhan rambut yang tidak normal di area tubuh tertentu, ditentukan oleh gen H kecil yang terpaut pada kromosom Y, sehingga penyakit ini hanya terjadi pada pria. Kita bisa melihat contohnya pada gambar, yaitu Pak Petrus Goncalves merupakan kasus hipertrikosis pertama kali yang diderita oleh seorang pria kelahiran 1537. Akibat kondisinya saat itu, ia dijuluki sebagai manusia hutan. Yang kedua yaitu pautan seks pada hewan. Yang pertama yaitu warna bulu pada kucing. Nah, pautan seks pada kucing terdapat pada gen yang menentukan warna bulu kucing. Gen ini terpaut kromosom X dan menimbulkan warna hitam atau coklat. Kucing jantan dapat memiliki bulu warna hitam atau coklat dengan kombinasi warna putih. Nah, hal ini karena kucing jantan hanya memiliki satu kromosom X yang berisi gen warna hitam atau coklat saja. Nah, sedangkan pada kucing betina dapat memiliki bulu dengan kombinasi warna hitam, coklat, dan putih. Hal ini karena kucing betina memiliki dua kromosom X dengan kemungkinan masing-masing kromosom berisi gen yang berbeda, yaitu hitam atau coklat. Jadi, pada gambar tersebut merupakan kucing dengan jenis kelamin betina karena memiliki dua macam bulu warna yang bersatu dengan kombinasi warna putih. Berbeda apabila pada kucing jantan hanya dapat berwarna hitam atau coklat, sedangkan pada betina dapat memiliki warna hitam dan coklat dengan kombinasi warna putih. Yang kedua yaitu warna mata pada lalat buah atau Dropsilia melanogaster. Gen pautan seks pada lalat buah adalah gen penentu warna mata. Lalat buah normal akan memiliki mata berwarna merah yang dipengaruhi oleh gen dominan W yang terpaut pada kromosom X. Sementara itu alelnya yaitu W kecil akan mempengaruhi warna mata putih dan bersifat resesif. Yang kedua yaitu gagal berpisah. Pada pembelahan meiosis, kromosom-kromosom yang telah mengganda akan ditarik menuju kutub sel oleh benang-benang spindle yang menempel pada sentromer. Dalam keadaan normal, kromosom-kromosom tersebut akan berpisah dan menuju kutub sel yang berlawanan. Akan tetapi, terdapat suatu kasus di mana kromosom mengalami gagal berpisah, sehingga semua kromosom hanya akan tertarik ke salah satu kutub sel saja. Akibatnya gamet yang terbentuk akan mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Jadi, gagal berpisah merupakan peristiwa gagalnya kromosom untuk berpisah pada saat pembelahan meiosis sehingga menyebabkan jumlah kromosom berubah. Akibatnya akan terbentuk gamet yang berlebihan jumlah kromosom dan gamet yang kekurangan jumlah kromosom, sehingga terbentuk individu yang aneuploidi atau poliploidi.
Nah, kita coba perhatikan pada gambar tersebut. Nah, ada yang pertama pembelahan secara normal, yang kedua yaitu gagal berpisah. Nah, pada tahap meiosis yang pertama, pada tahap normal seharusnya memang kromosom berpisah pada dua kutub, sedangkan pada gagal berpisah hanya menuju ke salah satu kutub. Akhirnya salah satu akan mengalami penambahan dan pengurangan pada salah satu kutubnya. Peristiwa gagal berpisah tidak hanya terjadi pada meiosis 1, tetapi juga terjadi pada meiosis 2. Peristiwa gagal berpisah pada saat meiosis yang pertama. Nah, pada gambar terdapat pembelahan sel saat meiosis pertama. Nah, kromosom ini mengalami gagal berpisah dan tertarik ke salah satu kutub sel. Akhirnya salah satu kutub mengalami penambahan dan kutub yang lain mengalami pengurangan jumlah sel. Akhirnya mengakibatkan pada pembelahan sel pada saat meiosis kedua juga mengalami penambahan serta pengurangan. Ada yang N+1, N+1, ada yang N-1, N-1. Sedangkan peristiwa gagal berpisah saat meiosis 2, jadi pada pembelahan sel saat meiosis ini mengalami fase yang normal. Nah, pada dua kutub ini tidak mengalami pengurangan ataupun penambahan jumlah sel. Nah, gagal berpisahnya ini terjadi pada saat meiosis kedua. Jadi pada saat meiosis 2, kromosom mengalami gagal berpisah dan tertarik ke salah satu kutub sel. Akhirnya salah satu kutub akan mengalami penambahan dan pengurangan jumlah sel. Macam-macam gagal berpisah. Peristiwa perubahan jumlah kromosom yang hanya terjadi pada pasangan kromosom tertentu. Perubahan jumlah kromosom ini dapat berupa penambahan jumlah kromosom atau pengurangan jumlah kromosom. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai aneuploidi. Jadi aneuploidi ini dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan perubahan jumlah kromosomnya. Di antaranya individu yang kekurangan satu buah kromosom. 2N-1 disebut monosomi. Individu yang kekurangan dua buah kromosom, 2N-2 disebut monosomi. Lalu individu yang kelebihan satu kromosom, 2N+1 disebut trisomi. Contohnya, orang yang mengalami trisomi ini pada sindrom Down, kasus trisomi, atau sindrom Patau. Kemudian individu yang kelebihan 2 kromosom 2N+2 disebut tetrasomi. Hal ini tidak hanya terjadi pada sel tubuh saja, akan tetapi juga dapat terjadi pada sel kelamin, seperti pada penderita sindrom Turner. Penderita kehilangan satu kromosom X sehingga penderitanya akan bersifat steril dan memiliki ciri kelamin sekunder. Contoh lainnya adalah trisomi XXX atau XXX. Pria yang kelebihan satu kromosom X disebut menderita sindrom Klinefelter. Pria seperti ini steril dan mempunyai payudara seperti wanita, serta mengalami kemunduran mental. Yang pertama yaitu sindrom Down. Sindrom Down ini orang yang mengalami atau yang menderita penyakit ini mengalami tingkat kecerdasan rendah serta kelainan fisik yang khas. Gejalanya berupa kepala belakang yang datar, bentuk telinga kecil atau tidak normal, lidah pecah-pecah. Biasanya faktor yang mempengaruhi karena ibu yang sudah cukup berumur saat hamil atau memiliki penderita Down lain dalam keluarga.
Contoh yang kedua yaitu sindrom Klinefelter. Nah, pada sindrom Klinefelter ini penderitanya mengalami lemah otot, perkembangan bahasanya lambat, serta memiliki payudara yang membesar, kurang bersemangat, dan mempunyai penis yang kecil. Yang ketiga yaitu sindrom Turner. Nah, pada penderita sindrom Turner ini mengalami pertumbuhan yang tidak stabil atau tidak normal. Macam-macam gagal perpisah yang kedua yaitu poliploidy atau euploidy, yang merupakan peristiwa perubahan jumlah kromosom yang terjadi pada seluruh pasangan kromosom. Hal ini menyebabkan jumlah kromosom individu dengan kasus euploidy akan senilai dengan kelipatan kromosom haploidnya atau normalnya. Berdasarkan jumlah kelipatan kromosomnya dibedakan menjadi triploid 3N, tetraploid 4N, pentaploid 5N, dan seterusnya. Pola hereditas yang ketiga yaitu gen letal. Jadi letal itu artinya kalah. Gen letal merupakan gen yang dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang memilikinya dalam keadaan homozigot. Nah, sedangkan dalam keadaan heterozigot, seseorang individu dapat bersifat normal. Gen letal dapat menyebabkan kematian bagi individu yang memilikinya karena dapat mengganggu peran atau fungsi gen dalam menumbuhkan sifat atau bagian-bagian tubuh yang penting. Akibatnya gen-gen tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Gen letal dapat menyebabkan kematian individu pada berbagai tingkatan, mulai dari tahap embrio, saat kelahiran, atau saat individu telah tumbuh dewasa. Misalkan dari contoh persilangannya yaitu misal kita mempunyai parentalnya kuning heterozigot, K besar, K kecil, dengan disilangkan sesamanya yaitu K besar, K kecil. Nah, pada K besar, K kecil diperolehlah dua gamet yaitu K besar dan K kecil. Begitu pula pada kuning K besar, K kecil diperolehlah gamet 2 yaitu K besar, K kecil. Adapun kemungkinan keturunannya, nah coba kita silangkan K besar K kecil dengan sesamanya. Jadi K besar diperoleh K besar dengan fenotip warna kuning yang akan mengalami kematian sebelum lahir. Kemudian K besar dengan K kecil diperolehlah fenotip warna kuning. Kemudian K kecil dengan K besar diperolehlah genotip K besar K kecil dengan fenotip warna kuning. Kemudian yang terakhir K kecil dengan K kecil diperolehlah fenotip warna putih. Nah, maka bandingkan dengan perkawinan berikut. Maka yang pertama yaitu parentalnya bersifat warna kuning dengan gamet K besar K kecil yang disilangkan dengan warna putih yaitu K kecil. Maka kemungkinan keturunannya yaitu 1:1, yaitu K besar K kecil dengan fenotip warna kuning, K kecil dengan fenotip warna putih. Maka dari persilangan tersebut terlihat bahwa individu yang bergenotip homozigot kuning K besar akan mati sebelum kelahiran. Jumlah kemungkinan matinya yaitu 25% dari total keturunan yang dihasilkan sehingga keturunannya 2:1, yaitu K besar K kecil banding K kecil yaitu dengan fenotip warna putih. Alel K disebut letal karena dapat menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot. Macam-macam gen letal ini ada dua, yaitu gen letal dominan dan gen letal resesif. Pada gen letal dominan, gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat subletal yang menyebabkan terjadinya kelainan fenotip. Contoh kasus gen letal dominan adalah tikus bulu kuning, gen warna rambut kuning pada tikus, ayam redep,
merupakan gen yang dapat menyebabkan kaki dan sayap pendek pada ayam. Ayam tidak berjambul. Kemudian gen letal resesif merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif. Sedangkan dalam keadaan heterozigot resesif, seorang individu dapat bersifat karir atau pembawa sifat yang akan diwariskan kepada keturunannya. Contohnya pada sapi bulldog, sickle cell pada manusia, kelinci Wegener, dan albino pada tanaman jagung. Gen letal yang pertama yaitu gen letal yang terjadi pada manusia. Yang pertama yaitu brahifalangi, yaitu merupakan gen letal yang dominan. Ialah keadaan orang dengan jari pendek disebabkan tulang-tulang jari pendek dan menjadi satu. Nah, cacat ini diakibatkan oleh gen B besar yang bersifat keturunan. Penderita berhifalangi ialah heterozigot B besar dengan B kecil, sedangkan orang yang normal adalah homozigot resesif B kecil. Sedangkan homozigot dominan B besar akan menunjukkan sifat letal. Jika dua orang yang sama-sama berhifalangi menikah, maka akan menunjukkan perbandingan dua berhifalangi, yaitu satu normal dan satu letal. Yang kedua yaitu gen letal pada hewan. Contohnya yang pertama yaitu pada ayam creeper yang merupakan gen letal dominan. Nah, dikenal dengan gen dominan C yang jika homozigot menyebabkan sifat letal. Alelnya resesif C kecil mengatur pertumbuhan tulang. Ayam heterozigotnya C besar C kecil, yaitu ayamnya hidup tapi menunjukkan kecacatan, yaitu memiliki kaki pendek, disebut dengan ayam redep. Meskipun ayam ini hidup, tetapi sebenarnya menderita penyakit keturunan yang disebut achondroplasia. Ayam homozigot yang dihasilkan tidak pernah dijumpai hidup sebab sudah mati sejak masih embrio. Banyak kelainan padanya, misalnya kepala rusak, tulang tidak terbentuk, mata mengecil dan rusak. Perkawinan antara dua ayam creeper menghasilkan perbandingan dua ayam creeper, satu ayam normal dan satu letal. Bagaimana jika gen letal C besar tidak pernah ada, bisa terjadi ayam creeper? Sebenarnya ayam creeper C besar C kecil dihasilkan dari ayam normal yang bersifat homozigot resesif, yaitu C kecil yang salah satu gennya resesif C kecil mengalami mutasi gen menjadi gen dominan C besar. Nah, bisa kita perhatikan pada gambar di samping. Gambar di samping merupakan contohnya, contoh persilangan. Contoh yang kedua yaitu pada tikus gen letal dominan Y besar. Nah, Y besar ini berasal dari bahasa Inggris yellow, yang dalam kondisi heterozigot menyebabkan kulit tikus berpigmen kuning. Tikus homozigot dominan Y besar tidak dikenal karena letal. Tikus homozigot resesif Y kecil bersifat normal, berbulu kelabu. Persilangan dua tikus kuning menyebabkan perbandingan tikus kuning, yaitu satu tikus kelabu atau normal. Dari persilangan tersebut nampak pendominan letal baru akan muncul dari perkawinan heterozigot, dan dalam keadaan heterozigot gen dominan letal tidak menyebabkan kematian, namun biasanya menimbulkan kecacatan. Gen letal yang kedua yaitu gen yang terjadi pada tumbuhan. Misalnya pada jagung yang dikenal gen dominan G. Bila dalam keadaan homozigot menyebabkan tanaman membentuk klorofil,
atau zat hijau daun secara normal, sehingga daun berdaun hijau. Benar alelnya resesif G kecil. Bila homozigot G kecil akan menyebabkan gen letal, sebab klorofil tidak akan terbentuk sama sekali pada zigot, sehingga kecambakan segera mati. Tanaman heterozigot G besar G kecil akan mempunyai daun hijau kekuning-kuningan, tetapi akan hidup terus sampai dapat menghasilkan buah dan biji, jadi tergolong normal. Jika kedua tanaman yang heterozigot ini sama-sama disilangkan, akan diperoleh perbandingan 1 berdaun hijau normal, 2 berdaun hijau kekuning-kuningan, akan tetapi bagaimanapun juga semua keturunannya normal semua. Yang terakhir yaitu alel ganda. Alel ganda adalah gen yang memiliki alel berjumlah lebih dari 2. Gen asli yang bermutasi membentuk alel. Mutasi tersebut akan menimbulkan banyak jenis alel. Jadi, sebuah gen tidak hanya memiliki sebuah alel saja, seperti gen dominan T besar untuk tinggi yang mempunyai alel T kecil untuk pendek. Akan tetapi gen memiliki lebih dari 2 alel. Fenomena adanya 3 atau lebih alel pada satu gen. Pada umumnya, suatu gen memiliki 2 alel alternatifnya. Alel ganda terjadi disebabkan adanya mutasi DNA. Mutasi dapat menghasilkan banyak variasi alel. Misalnya, gen A bermutasi menjadi A1, A2, A3 yang masing-masing menimbulkan fenotip yang berbeda. Dengan demikian, mutasi gen A besar dapat menghasilkan 4 varian, yaitu A besar, A1, A2, dan A3. Contoh adanya alel ganda pada hewan dapat diamati pada rambut, seperti pada rambut kelinci yang memiliki 4 alel, yaitu C besar, CH, dan C kecil. Urutan dominansinya yaitu dimulai dari C besar, CH, dan C kecil. Semakin ke kanan maka akan semakin resesif, sedangkan semakin ke kiri maka akan semakin dominan. Gen C untuk kelinci normal yang berwarna abu-abu polos, gen CH untuk warna kelinci cicilla atau abu-abu muda, gen CH untuk kelinci Himalaya atau warna hitam di bagian ujung kaki, telinga, hidung, dan ekor. Sedangkan gen C kecil karena resesif memiliki gen untuk kelinci yang albino. Setiap gen menunjukkan sifat dominannya, yaitu C besar lebih dominan daripada CH, gen CH lebih dominan daripada CH, dan CH lebih dominan daripada C besar. Misal, kelinci abu-abu memiliki genotip yang merupakan alel C besar, CH, CH, atau C besar C kecil. Sedangkan kelinci cicilla memiliki genotip CH, atau C besar CH. Sedangkan albino yang bersifat resesif yaitu C kecil. Nah, itulah gambaran rambut dari kelinci yang merupakan rambut kelabu, cicilla, Himalaya, dan albino. Selain pada hewan, alel ganda juga terjadi pada manusia. Alel ganda pada manusia dijumpai misalnya pada golongan darah A, B, dan O. Golongan darah sistem ABO dipengaruhi oleh sistem IO, IA, dan IB.
IA dan IB saling kodominan, tidak saling mengalahkan. Interaksi ketiga alel tersebut menghasilkan 4 varian darah, yaitu A, B, AB, dan O. Contoh soal yaitu seorang wanita bergolongan darah A heterozigot menikah dengan pria bergolongan darah B heterozigot. Jika golongan darah A dan B ditentukan oleh gen IA dan IB, maka kemungkinan anak mereka adalah B. Nah, parentalnya di sini kan ada 2, yaitu golongan darah A heterozigot yaitu IAIO yang disilangkan dengan golongan darah B yaitu IBIO, maka filialnya dihasilkan IAIO yang berarti golongan darah A karena IA lebih dominan daripada IO, kemudian IOIO, IBIO, maka genotipnya golongan darah B karena B lebih dominan daripada O. IAIB merupakan golongan darah AB, sedangkan IOIO merupakan golongan darah O. Jadi perbandingan genotipnya yaitu 1:1:1:1 dengan perbandingan fenotip A. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kau.